warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rusmi. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi Tenilasari, spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Pelni Jakarta. Kita perlu mengetahui dulu pada awalnya bahwa ibu hamil tensinya cenderung turun. Mengapa? Karena hormon kehamilan yang biasa kita sebut progesteron itu akan membuat tekanan darah akan cenderung turun. Oleh karena itu, kalau tekanan darahnya cenderung akan meningkat saat ibu hamil kontrol, kita udah harus curiga ibu tersebut akan potensi hipertensi. Kita juga perlu mengetahui tipe-tipe hipertensi pada kehamilan. Kita perlu lihat dulu apakah sebelum hamil ibu hamil tersebut sudah ada tekanan darah yang tinggi, yang itu biasa kita sebut hipertensi kronik. Jadi sebelum hamil pun pasien sudah memiliki tekanan darah yang tinggi. Lalu kita lihat juga pada ibu hamil tekanan darahnya mulai meningkat di usia kehamilan berapa. Jika usia kehamilannya meningkat di atas 20 minggu, maka bisa kita lihat hipertensi dalam kehamilan. Lalu kita lihat juga tensinya jika sudah melebihi 160/100 mm air aksa, atau jika pada urinnya sudah ada protein positif, maka kita bisa sebut itu preeklamsia, seperti itu. Jika proteinnya negatif dan tensinya masih di bawah 160/100, maka masih kita sebut dengan hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi pada kehamilan kita bisa lihat kepada maternal atau sisi ibunya atau ke bagian ke janinnya. Untuk maternalnya kita bisa lihat efeknya karena tensi yang meningkat dan tidak terkontrol, efeknya bisa ke organ otak ibu. Contohnya misalnya bisa kejang, yang biasa kita sebut komplikasinya adalah eklamsia gravidarum, atau bisa juga stroke perdarahan pada ibu hamil. Lalu kita bisa lihat dari penglihatan ibu hamil, bisa penglihatannya kabur. Kemudian untuk jantungnya juga, jantungnya bisa kardiomegali atau bengkak karena tensi yang tidak terkontrol. Bisa juga ke ginjalnya juga bisa acute kidney injury atau AKI, yang bisa kita lihat indikasinya dari pemeriksaan lab seperti itu, atau dari hasil urinnya yang berkurang. Pada organ liver atau hati juga bisa berpengaruh, bisa kita lihat dari enzim hatinya yang meningkat. Kemudian tekanan darah tinggi pada janin juga ada efeknya loh. Misalnya bayinya jadi kecil, janin cenderung kecil, atau bisa kita sebut selanjutnya yang lebih berat lagi namanya IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Kemudian bayinya juga bisa lebih berat lagi IUFD atau intrauterine fetal death di dalam kandungan. Bisa juga air ketubannya berkurang atau semakin berkurang lagi jadi oligohidroamnion. Karena tekanan darah tinggi atau hipertensi pada kehamilan ini efeknya banyak pada maternal dan janin, maka kita perlu ketahui nih faktor risiko apa aja sih yang pada ibu hamil agar kita dapat mencegah keadaan ini ya. Misalnya ibu hamil yang berat badannya berlebih, overweight atau obesitas, maka sebaiknya sebelum hamil berat badannya diturunkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, atau mungkin ibunya punya komorbid atau penyerta penyakit lainnya, misalnya ternyata ibunya ada diabetes mellitus sebelumnya, atau mungkin ibunya ada gangguan ginjal, misalnya ada sindrom nefrotik, sindrom nefritik. Oleh karena itu gangguan ginjal tersebut harus terkontrol dulu, baru sebaiknya ibu hamil tersebut program untuk hamil. Atau bisa juga ibunya ada komorbid lain, misalnya ada yang sering kita sebut sekarang autoimun ada yang lupus, ada juga yang APS, sehingga sebaiknya untuk pasangan yang ingin memiliki anak sebaiknya kontrol dulu untuk mengendalikan faktor risiko tadi agar tidak terjadi hipertensi pada kehamilan.
jika ibu hamil, kita perlu melakukan antenatal care secara rutin ya Bu ya, dari pemerintah sebaiknya 6 kali dilakukan. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, di saat kontrol antenatal care itu kita lihat kesejahteraan janin, begitupun kesehatan ibunya. Misalnya kalau pada ibunya untuk mencegah adanya hipertensi pada kehamilan, kita dari USG bisa lihat dari arteri uterinanya apakah ada yang kita sebut notching atau tidak. Jika misalnya ada notching, berarti ibu hamil ini ada risiko ke arah hipertensi atau bahkan preeklamsia yang kita orang awam bilang keracunan pada kehamilan. Seperti itu. Demikian penjelasan saya. Jangan lupa melakukan antenatal care secara rutin ya Ayah Bunda. Salam sehat.